Bab 2906 Pemurnian tubuh ini palsu. Leng Qingqiu memasang ekspresi dingin di wajahnya dan berjalan mendekati Cui Bingjun. Orang tua, kau tak punya hak untuk memaksaku menghunus pedangku. Cepatlah mengaku kalah, atau aku akan marah sekali sampai kau tidak sempat menghunus pedangmu. Petik 2. Kata-kata yang sangat familiar ini tadi diucapkan Gu Bingjun untuk mengejek Su Lingsuang, tetapi sekarang kata-kata itu ditampar tepat di wajahnya. Semua orang di sekitarnya melemparkan pandangan mengejek kepadanya, tetapi Raja Pedang tidak lagi peduli dengan kata-kata itu saat ini, dan dahinya sudah dipenuhi keringat dingin. Niat pedang Leng Qingqiu yang kuat membuatnya terengah-engah, dan dia hanya bisa dengan putus asa mengedarkan energi sejati di tubuhnya dan dengan putus asa meningkatkan niat pedangnya, tetapi dia masih tidak dapat melawan. Yang disebut Raja Pedang, sekarang tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan orang lain. Dia berjuang mati-matian, mencoba menghunus pedang di belakangnya untuk meredakan tekanannya, tetapi sayangnya di bawah tekanan yang sangat besar, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghunus pedangnya. Bahkan Cui Bingjun dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang yang telah bersamanya selama hampir 1000 tahun itu terus bergetar di sarungnya. Satu orang dan satu pedang, telah sepenuhnya ditekan. Leng Qingqiu melangkah maju lagi, aku akan memberimu kesempatan lagi, apakah kamu mengakui kekalahan atau tidak? Petik 2. Meskipun dia hanya melangkah maju satu langkah, tekanan yang dialami Cui Bingjun langsung berlipat ganda. Pada saat ini, wajahnya penuh ketakutan, dan kakinya mulai sedikit gemetar. Pada saat yang sama, dia tidak bisa lagi menahan tekanan energi pedang yang tajam. Pakaian di tubuhnya mulai robek berkeping-keping, dan mereka terbang seperti kupu-kupu yang ketakutan. Bahkan alis, janggut, dan rambutnya mulai patah, dan berubah menjadi bubuk oleh energi pedang. Aku menyerah. Petik 2. Meskipun sangat sulit, Cui Bingjun hanya memiliki jalan ini pada akhirnya. Kultivasinya tidak menguntungkan, dan pencapaiannya dalam ilmu pedang benar-benar ditekan oleh orang lain. Bagaimana dia bisa melawan pertempuran ini lebih jauh? Dia hanya akan mencari kematiannya sendiri. Ya Tuhan, Raja Pedang yang bermartabat baru saja mengakui kekalahan seperti itu. Dasar Raja Pedang sialan, menurutku dia hanya nama yang sia-sia. Dia bahkan tidak bisa menghunus pedangnya di depan orang lain. Kau tahu, wanita itu terlalu kuat, jika kau naik ke sana, kau akan langsung dicincang. Semua orang membicarakannya, penuh ejekan, tetapi Raja Pedang tidak peduli saat ini. Leng Qingqiu menarik kembali ilmu pedangnya, yang membuatnya rileks, dan dia berdiri di sana sambil terengah-engah. Su Linger tercengang. Dia pikir Ye Bufan tidak akan bisa melarikan diri kali ini, tetapi dia tidak menyangka wanita itu akan menang lagi. Ini hanya sementara untukmu. Cepat atau lambat Anda akan kalah dari Pulau Kowloon. Petik 2. Pipi gadis kecil itu memerah, dan dia berdiri di sana menonton dengan marah. Zhang Qiaochu, Gong Junyi dan yang lainnya diam-diam terkejut, dengan emosi yang rumit. Mereka mengira bahwa wanita di sekitar Ye Bufan sebelumnya sudah sangat baik dan cukup kuat, tetapi mereka tidak menyangka akan ada beberapa lagi setelah tidak melihat mereka selama beberapa hari. Tidak hanya wajah mereka yang membuat iri, tetapi keterampilan mereka juga luar biasa. Di usia yang begitu muda, dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam ilmu pedang. Meskipun mereka adalah murid gerbang suci dan berpengetahuan luas, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Tuan muda, saya malu untuk Anda. Petik 2. Setelah sadar kembali, Cui Bingjun tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Dia menundukkan kepalanya dan menyelinap ke belakang Wang Ruiyang karena malu. Sampah yang tidak berguna. Petik 2. Wang Ruiyang tidak mengambil hati kekalahan pria paruh baya itu. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pejuang tahap awal dan bukan apa-apa. Tanpa diduga, Raja Pedang juga dikalahkan. Ini membuatnya memeriksa kembali pemuda di depannya. Sepertinya anak itu benar-benar mampu, tapi memangnya kenapa? Aku tak percaya kalau wanitamu dapat dibandingkan dengan Pulau Jiulong milikku. Wang Ruiyang melambaikan tangannya di belakangnya lagi. Penatua Tong, tampaknya sudah waktunya bagi Anda untuk mengambil tindakan. Petik 2. Tidak apa-apa, bukankah itu hanya sedikit energi pedang?
Aku tidak percaya kau bisa menyakitiku. Petik 2. Saat suara kasar itu terdengar, seorang lelaki tua bertubuh pendek berjalan keluar. Tingginya hanya sekitar 1,6 meter, tetapi sangat kuat. Langkahnya sangat berat dan kuat, setiap langkah seakan-akan menginjak hati setiap orang, memberikan perasaan bagaikan gunung yang tak tergoyahkan sedikitpun. Tong Tiseng, pemuja tua Pulau Jiulong, juga merupakan orang kuat di tahap tengah kesengsaraan, tetapi dia adalah seorang kultivator tubuh. Menurut pendapat Wang Ruiyang, meskipun Raja Pedang tidak dapat mengalahkan Leng Qingqiu, ranah pemurnian tubuh Tong Tiseng seperti perisai raksasa yang tidak bisa dihancurkan. Dia tak terkalahkan bahkan sebelum mereka bertarung. Ayo, gadis kecil, mari kita lihat apakah energi pedangmu dapat melukaiku. Tong Tiseng mengangkat dagunya tinggi-tinggi dengan ekspresi bangga di wajahnya. Leng Qingqiu memiliki ekspresi muram di wajahnya, dengan energi pedang terpancar dari tubuhnya, dan dia siap untuk bertindak. Qingqiu, sayangku, tidak perlu repot-repot dengan orang ini. Kembalilah dan beristirahatlah. Ye Bufan melambaikan tangannya dan memanggil kembali Leng Qingqiu. Dia melihat dengan jelas bahwa menghadapi seorang kultivator tubuh yang berada di tahap tengah kesengsaraan, bahkan jika Leng Qingqiu menang, itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Yang kami butuhkan sekarang adalah kemenangan cepat dan kami tidak ingin membuang-buang waktu. Kuncinya adalah hal itu sepenuhnya tidak perlu. Leng Qingqiu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak pernah menolak rencana Ye Bufan dan hanya mundur. Mata para pria yang hadir bersinar. Wanita yang begitu cantik, wanita yang begitu kuat, bisa begitu penurut. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana dia dilatih. Ye Bufan menoleh dan berkata, Lansi, istriku, pukul saja orang tua ini dengan keras, jangan bersikap sopan. Aku tahu, suamiku. Lansi setuju dan berjalan keluar. Pria ini sangat iri karena dia memiliki begitu banyak wanita cantik. Istri cantik lainnya, aku sangat iri. Aku tidak meminta banyak, hanya satu yang pantas untuk diperjuangkan. Wanita ini terlihat lemah, apakah dia bisa menjadi lawannya? Orang-orang membicarakannya, ada yang iri, ada yang cemburu, dan ada pula yang curiga, bertanya-tanya apakah wanita di depan mereka bisa menjadi lawan Tong Tiseng. Namun satu hal adalah mereka tidak lagi berada di pihak Pulau Kowloon. Mereka telah menemukan bahwa istri pemuda itu jelas bukan hanya sekedar fas, tetapi masing-masing dari mereka tidak dapat dipahami. Tong Tiseng melirik Lansi dan berkata, gadis kecil yang malang, menikahlah lagi saja. Pria ini memintamu untuk mati. Kau tidak akan pernah bisa menjadi lawanku. Beraninya kau, seorang pria tua sepertimu, berbicara omong kosong tentang priaku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lansi menendang dada Tong Tiseng. Dengan suara keras, tetua Tong yang tadi bersikap sombong terlempar bagai bola, dadanya ambruk, dan dia muntah darah. Semua orang yang hadir tiba-tiba membelalakan mata mereka seolah-olah mereka telah melihat hantu. Dia adalah seorang kultivator pemurnian tubuh di tahap penyeberangan kesengsaraan. Bahkan pedang dan pisau yang berharga pun tidak dapat menyakitinya sama sekali. Bagaimana dia bisa ditendang ke kondisi ini? Mungkinkah biksu pemurni tubuh ini palsu? Di tengah tatapan terkejut orang banyak, Lansi kembali melesat maju tanpa henti. Sekarang dia sudah dalam tahap Ratu Barbar, dan dalam hal kekuatan fisik, dia jauh lebih unggul dari Tong Tiseng di depannya. Tamparan di wajahnya membuat separuh giginya copot. Yang terjadi selanjutnya adalah ronde pukulan dan tendangan yang gila-gilaan, tanpa gerakan istimewa, setiap pukulan mengenai daging. Seperti kata Ye Bufan, pukul dia dengan keras tanpa ampun. Tong Tiseng yang malang dipukuli sedemikian rupa sehingga dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Tubuhnya penuh luka dan darah, dan separuh tulangnya patah. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan kepahitan, dan merasa bahwa latihan tubuhnya palsu dan tidak dapat menahan serangan lawan sama sekali. Lansi sudah cukup memukulinya, dan dengan satu tamparan terakhir dia menghantamnya ke tanah seperti paku, dan selesailah sudah. Bab 2907, berapa banyak istri yang baik yang ada. Seluruh tempat menjadi sunyi dan semua orang menatap dengan takjub. Bukannya mereka bodoh,
Tapi keterkejutan yang mereka alami karena wanita seperti Ye Bufan terlalu kuat. Pria parubaya pertama mengandalkan kultivasinya di masa kesengsaraan untuk bertindak arogan, tetapi dia dihancurkan dan dipukuli seperti anjing. Raja pedang kedua, pada akhirnya, bahkan tidak bisa menghunus pedangnya di depan orang lain. Kultivator tubuh kuat ketiga di masa kesengsaraan awalnya mengira kultivasinya tidak bisa dihancurkan, tetapi pada akhirnya dia dipukuli sampai patah tulang. Dengan kata lain, mereka tidak hanya memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, tetapi mereka juga menginjak poin paling menguntungkan lawan. Ini adalah penghancuran yang telanjang. Ye Bufan menatap Sulinger di sampingnya sambil tersenyum, apakah kamu melihatnya? Apa artinya menjadi penumpang gelap? Apakah kamu puas dengan hasil ini? Sulinger dipenuhi amarah tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya, jadi dia menggertakkan giginya karena marah. Dasar kau, tidak tahu malu. Apa gunanya bergantung pada wanita? Ye Bufan tersenyum bercanda, gadis kecil, apa yang kau katakan tidak benar. Aku mencari nafkah dengan wajahku, bagaimana mungkin aku tidak tahu malu? Dan kau baru saja mengatakan bahwa aku seorang gigolo. Apalagi yang bisa kuandalkan jika bukan wanita? Kamu membuatku sangat marah. Sulinger menghentakkan kakinya karena marah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanyalah seorang gadis kecil yang manja. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi seorang veteran seperti Ye Bufan dalam hal pertengkaran? Sementara keduanya berbincang-bincang, Tong Tiseng akhirnya berjuang untuk merangkak keluar dari tanah dan muncul di depan Wang Ruiyang yang berlumuran debu. Tuan muda, awalnya dia ingin menjelaskan, tetapi setelah berbicara lama, dia tidak dapat menemukan alasan yang tepat. Keluarlah dari sini, kau makhluk tak berguna. Wajah Wang Ruiyang sangat jelek. Dia tidak pernah merasa malu seperti ini selama bertahun-tahun ini. Awalnya, dia ingin pamer dan menunjukkan kewibawaannya di sini, agar istana peri Piao Miao melihat apa yang mampu dia lakukan. Akan tetapi, ia gagal menunjukkan kewibawaannya dan akhirnya kehilangan muka. Dia berkata dengan ekspresi muram, wah, kamu benar-benar melampaui ekspektasiku. Ye Bufan tersenyum tipis, tidak ada yang bisa kulakukan. Itu salahmu sendiri karena pandanganmu yang picik. Sebenarnya dia tidak ingin membuat masalah, tapi orang ini malah ingin mengganggunya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi itu tidak berarti dia takut akan masalah. Wah, apa kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa melawan Pulau Jiulongku dengan kemampuan yang sangat minim? Jujur saja, kau jauh dari itu. Wang Ruiyang melambaikan tangannya di belakangnya dan berkata, Penatua Zhang, Penatua Li, biarkan dia melihat kekuatan Pulau Jiulongku. Saat dia berbicara, 2 lelaki tua berpakaian hitam di belakangnya berjalan mendekat. Sebelumnya, aura mereka berdua redup dan tidak mencerminkan kekuatan mereka, tetapi pada saat ini, tekanan dari tubuh mereka tiba-tiba meletus, dan jelaslah bahwa mereka telah mencapai tahap akhir kesengsaraan. 2 orang pria kuat di tahap akhir kesengsaraan meledak pada saat yang sama. Kekuatan yang luar biasa itu membuat hampir mustahil bagi siapapun yang hadir untuk bernapas. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka mundur satu demi satu. Bagaimana menurutmu? Apa yang ingin kau katakan sekarang? Jangan bilang kau belum pernah melihat orang kuat yang telah melewati tahap akhir kesengsaraan dalam hidupmu. Hahaha. Wajah Wang Ruiyang penuh dengan kebanggaan, dan ini juga merupakan kartu truf terakhirnya. Menurut pendapatnya, semua orang yang benar-benar kuat telah diminta pergi oleh Nyonya Fang Hua, dan 2 penguasa kesengsaraan tahap akhir dari Pulau Jiulong adalah makhluk tertinggi di sini, yang mampu menghancurkan segalanya. Sekalipun wanita Ye Bufan kuat, sekalipun dia kuat, pada akhirnya mereka akan diinjak-injaknya. Ekspresi Zhang Qiaochu, Gong Junyi dan yang lainnya berubah, dan mata mereka penuh dengan ejekan. Apa artinya berada di tahap akhir kesengsaraan di depan Ye Yixian? Ketiganya berada pada tahap akhir kesengsaraan, dan itu diciptakan oleh Ye Yixian sendiri. Ada banyak orang kuat di dunia ini yang telah mencapai tahap akhir kesengsaraan, tetapi tidak ada orang lain yang dapat mencapai tahap akhir kesengsaraan. Petik 2. Sulinger tidak tahu semua ini, dan matanya berbinar karena kegembiraan lagi.
Seorang pria kuat di tahap akhir kesengsaraan sama seperti kakeknya, dan bahkan di gerbang suci, dia langka. Wajah putih kecil, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa makan nasi lembut kali ini. Aku tidak percaya ada pria kuat seperti itu di antara wanita-wanitamu. Gadis kecil itu mengepalkan tinjunya dengan gembira, menunggu untuk melihat Ye Bufan mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, dengusan dingin terdengar. Suaranya tidak keras tetapi mengejutkan jiwa semua orang. Siapa yang kamu coba takuti di sini hanya dengan kalian berdua? Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, ada dua suara renyah, dan kemudian dua pria kuat di tahap akhir kesengsaraan terbang keluar, dan masing-masing dari mereka memiliki cetakan telapak tangan merah cerah di wajah mereka. Semua orang terkejut, dan melihat bersama. Hanya untuk melihat sosok tinggi berdiri di depan Ye Bufan, itu adalah Situ Dianmo. Dia sekarang telah mencapai puncak kesengsaraan, dan terlalu mudah baginya untuk berurusan dengan dua orang di tahap akhir kesengsaraan. Kedua pria itu jelas tidak tahu apa yang terjadi. Mereka bangkit dari tanah dengan kengerian di wajah mereka. Momentum mereka sebelumnya tertahan sepenuhnya dan mereka tidak berani bergerak maju lagi. Ye Bufan tersenyum dan berkata, istri Dianmo dipukuli dengan baik. Orang-orang seperti ini yang suka pamer harus dipukul sekeras-kerasnya. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, terdengar suara terkesiap di sekeliling, lalu ledakan dalam sekejap. Ya Tuhan, ini juga istrinya, dia tidak ingin kita hidup. Dia secantik peri dan sangat kuat, di mana dia menemukan istri seperti itu. Kakak, istri juga istrimu. Berapa banyak istri baik seperti ini yang kamu miliki? Petik 2. Hati para lelaki di sekitar sudah dipenuhi rasa iri, cemburu, dan benci. Siapapun dari wanita-wanita di sekitar Ye Bufan ini pasti yang terbaik dari yang terbaik. Orang biasa akan sangat beruntung bertemu dengan salah satu dari mereka, tetapi pria ini menemukan begitu banyak sekaligus, yang membuat orang-orang iri setengah mati. Jika mereka tidak baru saja menyaksikan kekuatan Leng Qingqiu dan yang lainnya, saya khawatir orang-orang ini akan menyerangnya secara berkelompok. Ini sangat menyebalkan. Anda telah mengambil semua wanita baik, dan Anda tidak ingin membiarkan yang lain hidup. Tentu saja, orang-orang ini tidak termasuk Wang Ruiyang. Pada saat ini, dia berdiri di sana, wajahnya pucat dan ekspresinya muram. Diperkirakan bahwa dua pria kuat di tahap akhir kesengsaraan akan dapat saling menginjak-injak di bawah kaki mereka dalam sekejap, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan dihancurkan lagi. Wanita ini mengalahkan kedua tetua dalam sekejap dengan satu gerakan. Perilaku macam apa ini? Apakah dia berada di puncak kesengsaraan? Tetapi bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Situ Dianmo mengarahkan jarinya ke arah. Siapa kamu sebenarnya? Cepatlah ke sini dan bersujud kepada suamiku serta minta maaf, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Biarkan aku yang minta maaf, itu hanya khayalanku. Meskipun Wang Ruiyang terkejut dan marah, tidak ada rasa takut di matanya, dan bahkan kesombongannya sebelumnya tidak terkendali sama sekali. Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku adalah Tuan Muda Pulau Jiulong. Ayah dan dua pamanku semuanya adalah orang-orang kuat yang telah mencapai puncak kesengsaraan. Apakah kau sanggup memprovokasiku? Setelah dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya langsung terdiam. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa ini adalah seseorang yang memiliki latar belakang. Sekalipun pemuda di hadapan mereka memiliki keuntungan, mereka tidak berani melakukan apapun kepadanya, atau kalau tidak, bencana akan menimpa diri mereka sendiri. Melihat reaksi semua orang, Wang Ruiyang menjadi lebih percaya diri dan menunjuk hidung Ye Bufan dengan arogan lagi. Wah, berani nggak sih kamu menyentuh sehelai rambut pun dari Tuan Muda Pulau ini? Berani nggak sih kamu? Bab 2908, Beranikah aku membunuhmu? Perkataan Wang Ruiyang penuh dengan kesombongan, dan dia tampak sama sekali tidak takut. Yang lain juga menggelengkan kepala secara diam-diam, dan banyak orang merasa bahwa pemuda ini tidak tahu kapan harus maju atau mundur. Karena Anda telah mengambil keuntungan, Anda harus berhenti saat Anda masih unggul. Mengapa repot-repot memprovokasi Tuan Pulau Muda? Sekarang saya dalam situasi sulit dan tidak berani menyentuh siapapun. Bukankah itu memalukan?
Su Ling'er pun melakukan hal yang sama, dia melengkungkan bibirnya dan tatapan matanya penuh penghinaan. Kamu pantas menjadi seorang gigolo. Kamu tidak tahu bagaimana cara maju atau mundur. Biarkan aku melihat bagaimana kamu akan berakhir kali ini. Menurut pendapatnya, ada 3 orang yang berada di puncak transendensi kesengsaraan di Pulau Jiulong. Bahkan 3 sekte suci utama tidak berani membangkitkan kekuatan seperti itu. Seorang pria tampan pasti tidak punya keberanian untuk melakukan hal itu. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan desahannya, Ye Bufan mengulurkan tangannya dan menjambak rambut Wang Ruiyang. Lalu, dengan goyangan ringan di pergelangan tangannya, segenggam rambut tercabut, disertai kulit kepala yang berdarah. Ye Bufan melemparkan rambut di tangannya ke kakinya, dengan ekspresi bercanda di wajahnya, "Bagaimana, Tuan Muda Pulau, apakah Anda puas? Ah, kau berani sekali menyentuhku." Segenggam besar rambut dicabut, dan Wang Ruiyang meringis kesakitan dengan ekspresi tidak percaya. Dia telah menghadapi lawan yang lebih kuat dari dirinya berkali-kali sebelumnya, tetapi dia tidak berani benar-benar menjadi musuh Pulau Kowloon, dan akhirnya diinjak-injak. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa pemuda di hadapannya begitu berbeda dengan yang lain dan justru menyerangnya. Kau masih belum percaya? Kalau begitu, buka matamu dan lihat lagi. Ye Bufan berkata sambil mengulurkan tangannya lagi dan mencabut semua rambut Wang Ruiyang dalam 2 atau 3 gerakan. Dia berubah total menjadi kepala botak besar yang berlumuran darah, tampak menyedihkan dan mengerikan. Dia tersenyum dingin, "Apakah kamu puas kali ini? Kamu bilang aku tidak berani menyentuh sehelai rambut pun, tetapi sekarang tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Apa yang bisa kamu lakukan? Bajingan, beraninya kau mencabut rambut Tuan Muda Pulau ini. Aku akan membunuhmu." Wang Ruiyang sangat marah pada saat ini. Wajahnya yang mengerikan dan darah di kepalanya membuatnya tampak sangat menakutkan. Dia membalik pergelangan tangannya, lalu sebuah pisau panjang muncul di telapak tangannya, lalu menebas ke arah Ye Bufan. Namun, saat ia hendak melawan, ia mendengar suara patah. Lengan yang memegang pisau patah menjadi 2 bagian. Pisau panjang itu pun jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting. Kemudian terdengar lagi suara-suara berderak lagi, semua anggota tubuhnya patah, lalu ia terjatuh dengan keras ke tanah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Semua orang di sekitar menjadi sangat ketakutan. Mereka menatap dengan mata terbelalak, tidak percaya apa yang mereka lihat. Ini adalah Tuan Muda Pulau Jiulong. Semua rambutnya dicabut dan anggota tubuhnya dipatahkan. Siapakah pemuda ini? Bagaimana Anda bisa begitu berani? Hal ini terutama berlaku bagi para tetua Pulau Jiulong. Mereka baru saja dipukul mundur ke samping dan mengira Ye Bufan sama sekali tidak berani menyentuh Wang Ruiyang, jadi masalah itu dibiarkan saja. Namun tak seorang pun menyangka bahwa Tuan Muda Pulau itu akan dipukuli sedemikian rupa dalam sekejap mata. Pada saat ini mereka tidak berani lagi menjadi pengecut. Jika sesuatu terjadi pada Wang Ruiyang, ketiga penguasa pulau harus membunuh mereka. Memikirkan hal ini, Tong Tiseng, Cui Bingjun dan yang lainnya bergegas mendekat. 6 orang kuat di masa penyeberangan kesengsaraan menyerang bersama-sama dengan momentum yang mencengangkan. Ye Bufan mengabaikannya dan bahkan tidak melihatnya. Keluar dari sini. Pada saat ini terdengar teriakan marah, dan Situ Dianmo hanya melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan orang-orang ini terbang mundur bersama-sama, menyemburkan darah. Hati para penonton yang baru saja sedikit tenang, kembali dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tadinya tidak begitu yakin, tetapi sekarang mereka 100% yakin bahwa wanita di hadapan mereka adalah orang kuat yang telah mencapai puncak kesengsaraan. Dia dengan mudah menangkis serangan gabungan dari 6 ahli penyeberangan kesengsaraan, yang 2 di antaranya berada pada tahap penyeberangan kesengsaraan akhir. Hanya mereka yang berada di puncak tahap penyeberangan kesengsaraan yang dapat melakukan ini. Anggota tubuh Wang Ruiyang semuanya patah, dan dia hanya bisa merangkak di tanah di bawah tekanan Ye Bufan. Matanya terbuka lebar, wajahnya garang, dan matanya penuh kegilaan dan kebencian. "Dasar bajingan, tunggu saja aku. Kalau kau punya nyali, bunuh saja pemilik pulau ini. Kalau tidak, saat ayahku kembali, aku akan berhubungan seks dengan wanitamu di depanmu,
lalu memberikannya kepada anak buahku untuk digunakan. Terakhir, aku akan menjualnya kepada Gou Lai Honglou. Lalu aku akan mengulitimu hidup-hidup, mencabut urat-uratmu, menggiling tulang-tulangmu, dan menyebarkan abumu. Orang ini seperti anjing gila yang terluka, dan segala macam kata-kata kejam terus keluar dari mulutnya. Dia selalu menjadi tuan muda Pulau Jiulong, dihormati oleh ribuan orang. Ketika dia datang ke sini, dia bermimpi menjadi menantu istana peri Piao Miao. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Pada saat yang sama, dia masih memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwa pihak lain berani menyakitinya tetapi sama sekali tidak memiliki keberanian untuk membunuhnya. Lagi pula, ada 3 orang di puncak kesengsaraan di Pulau Jiulong, kecuali pihak lainnya adalah orang gila. Ye Bufan selalu memiliki ekspresi tenang, tetapi setelah dia mengucapkan kata-kata kejam ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Pada saat yang sama, niat membunuh yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan udara di sekitarnya langsung turun puluhan derajat, seolah-olah tiba-tiba memasuki musim dingin yang dingin. Istrinya dan kerabatnya adalah titik lemahnya, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuh mereka, bahkan tuan muda Pulau Jiulong. Semua orang yang hadir ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pemuda ini benar-benar bermaksud membunuh? Apakah Anda memiliki keberanian untuk melakukan hal itu? Ekspresi Gong Junyi berubah drastis, adik perempuan, hentikan dia dengan cepat, situasinya akan menjadi tidak terkendali. Wen Susu mendengus dingin, aku tidak peduli. Orang ini minta mati, dia pantas mendapatkannya. Dia sudah lama tidak menyukai Wang Ruiyang, dan jika bukan karena perintah pemimpin, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Sulinger yang ada di sampingnya tertegun sejenak, lalu mencibir dengan nada meremehkan, itu hanya gertakan. Aku tidak percaya bahwa seorang gigolo yang hidup dari wanita benar-benar memiliki keberanian untuk melakukan hal ini. Namun kemudian matanya tiba-tiba membelalak seolah-olah dia melihat hantu. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher Wang Ruiyang, mengangkatnya, dengan ekspresi dingin dan tatapan mata setajam pisau. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Wang Ruiyang ketakutan oleh tatapan membunuh itu dan seluruh tubuhnya gemetar, tetapi akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata, ya, jika kamu punya nyali, bunuh aku. Aku tidak percaya kamu punya keberanian. Jangan lupa bahwa ayahku adalah pemilik Pulau Jiulong. Dia akan memusnahkan seluruh keluargamu. Begitu. Dia selesai bicara, terdengar suara klik keras di telinganya. Kepalanya berputar 180 derajat dan tiba-tiba dia melihat tumitnya. Ini, Wang Ruiyang penuh dengan ketidakpercayaan. Pihak lain benar-benar mematahkan lehernya dan berani membunuhnya. Apakah dia tidak tahu bahwa dia adalah tuan muda Pulau Jiulong? Apakah dia tidak takut pada ayahnya? Apakah dia tidak takut seluruh keluarganya dibantai? Meskipun ada keraguan tak berujung di dalam hatinya, kematian adalah kematian. Mayat itu jatuh pelan ke tanah, kemudian secercah jiwa melayang keluar dari istana Niwan. Pria itu panik dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi tiba-tiba ditangkap oleh tangan besar yang penuh energi sejati. Ye Bufan berkata dengan suara dingin, buka mata anjingmu dan lihat apakah aku berani membunuhmu. Bab 2909, kamu tidak bisa memprovokasi ini. Lepaskan aku, kumohon, lepaskan aku. Aku tidak berani melakukannya lagi. Wang Ruiyang, dengan hanya roh primordialnya yang tersisa, tidak lagi memiliki kesombongan dan kepercayaan diri seperti sebelumnya. Dia sekarang menyadari bahwa pemuda di depannya adalah orang gila yang sama sekali tidak menganggap serius Pulau Kowloon. Mereka tidak hanya berani membunuh tubuh fisiknya, mereka juga berani menghancurkan jiwanya. Alasan mengapa dia begitu tangguh sebelumnya adalah karena dia yakin pihak lain tidak akan berani memprovokasinya. Namun kini jiwanya hanyalah kesempatan terakhirnya. Jika dia tidak berhati-hati, jiwanya akan hancur. Beraninya dia melawan. Pada saat yang sama, dia diam-diam bertekad bahwa ketika ayahnya kembali, dia akan membalas semua penghinaan hari ini. Membiarkanmu pergi. Ye Bufan tertawa sinis, membiarkanmu pergi, lalu membiarkanmu mencari kesempatan lain untuk membalas dendam pada kerabatku. Merasakan aura pembunuh yang terpancar dari tubuhnya,
wajah Wang Ruiyang dipenuhi kengerian. Tidak, aku benar-benar yakin. Aku bersumpah demi surga bahwa aku tidak akan pernah berani menjadi musuhmu lagi. Pergilah ke neraka, ada beberapa orang yang tidak bisa kau ganggu. Jika kau mengganggunya, kau harus membayar harganya. Setelah Ye Bufan selesai bicara, secercah cahaya dingin melintas di matanya, dan dia mengerahkan sedikit tenaga dengan tangan zenyuannya. Jiwa Wang Ruiyang hancur berkeping-keping dalam sekejap sebelum dia sempat berteriak. Dia bukan pembunuh, tetapi dia juga jelas bukan orang suci. Orang ini sangat kesal karena jika dia dibebaskan, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa mendatang. Dengan tubuhnya yang terbunuh dan jiwanya yang hancur, Wang Ruiyang telah mati tanpa bisa mati. Pada saat ini, ada keheningan di depan gerbang istana peri Piao Miao. Ribuan biksu tercengang dan tidak seorang pun percaya bahwa ini benar. Itu adalah Pulau Sembilan Naga yang terkenal kejam, dan penguasa pulau muda yang mendapat dukungan dari ketiga penguasa puncak penyeberang kesengsaraan ini benar-benar terbunuh begitu saja. Lebih jauh lagi, di jenis yang hancur baik jiwa maupun raga, tidak ada kemungkinan untuk pulih. Wajah Zhang Qiaochu dipenuhi dengan kepanikan, dia tidak menduga hal akan sampai pada titik ini. Setelah sadar kembali, dia berteriak pada Sulinger di sampingnya, ini semua salahmu. Kali ini kita telah menyebabkan bencana yang mengerikan. Untuk pertama kalinya, ekspresi buas menghilang dari wajah Sulinger, dan digantikan oleh ekspresi panik. Meskipun dia selalu keras kepala, dia juga tahu bahwa masalah ini terlalu besar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan benar-benar berani membunuh Wang Ruiyang. Dan semua ini pada akhirnya disebabkan olehnya. Kalau saja dia tidak menimbulkan masalah satu demi satu, kalau saja dia tidak mengatakan bahwa Ye Bufan dan yang lainnya bukan anggota Sekte Xuantian, kejadian selanjutnya tidak akan terjadi. Para pendeta yang datang untuk memberi ucapan selamat pun tersadar pada saat itu dan satu persatu mundur menjauh, takut kalau mereka akan terkena dampaknya. Mereka tidak memiliki kekuatan maupun latar belakang seperti tiga sekte suci utama, dan sungguh tidak dapat menahan murka tiga penguasa kesengsaraan paling kuat di Pulau Jiulong. Di dalam istana peri Piao Miao, pada saat ini, Kaisar Suyong, Yu Buzu dan biarawati Tao Jiushen berjalan keluar dengan ekspresi berat. Baru saja, Nyonya Fang Hua hanya memberikan sambutan kehormatan, mengundang para pemimpin sekte besar untuk datang dan minum teh. Tidak ada yang salah sebelumnya, tetapi setelah semua orang bubar, tiga dewa Pulau Jiulong tetap tinggal dan tidak pergi bersama mereka. Yu Buzu mengerutkan kening dan berkata, para master sekte, menurut kalian apa yang ingin dilakukan ketiga monster tua itu? Kaisar Suyong telah melihat beberapa petunjuk, Pulau Jiulong telah mengerahkan pasukan besar kali ini. Ketiga penguasa puncak kesengsaraan semuanya telah datang, dan mereka juga membawa penguasa Pulau Muda Wang Ruiyang. Saya pikir mereka memiliki niat lain, dan mereka seharusnya menargetkan Peri Qingcheng. Nun Jiushen berkata, maksudmu mereka ingin membentuk aliansi. Kaisar Suyong mengangguk, pasti begitu, kalau tidak, ketiga monster tua itu tidak akan datang ke sini. Semua orang tahu bahwa putri tunggal Nyonya Fang Hua telah meninggal dunia, dan sekarang dia tidak memiliki anak, hanya Peri Qingcheng sebagai putri baptisnya. Setelah pernikahan berhasil, istana Peri Piao Miao pasti akan menjadi milik Peri Qingcheng di masa depan, dan secara terselubung akan jatuh ke tangan Pulau Jiulong. Yu Buzu berkata, saya pikir rencana mereka tidak terbatas pada ini. Mereka juga ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari Laut Iblis dan mendapatkan bagian dari negara bagian utama kita. Anda harus tahu bahwa kekuatan Pulau Jiulong saat ini tidak jauh lebih lemah dari tiga gerbang suci utama kita. Jika ada istana Peri Piao Miao yang berdiri di belakangnya, itu pasti akan menjadi gerbang suci terbesar keempat di antara 5 negara bagian. Petik 2. Biarawati Tao Jiushen mengerutkan kening dan berkata, itu benar-benar masalah besar. Pulau Jiulong terkenal dan menjadi rumah bagi banyak orang kejam yang membunuh banyak orang setiap hari. Begitu mereka memasuki wilayah 5 negara bagian kita, akan terjadi badai berdarah, yang pasti akan menjadi bencana bagi para biarawan. Kaisar Suyong mengangguk setuju, saya juga berpikir begitu, jadi kita harus menghentikan masalah ini. Petik 2.
Biarawati Tao Jiushen berkata, tampaknya kita bertekad untuk merebut Pulau Jiulong kali ini. 3 pria kuat yang telah melampaui kesengsaraan telah datang. Mungkin tidak mudah bagi kita untuk menghentikan mereka. Yu Buzu tersenyum tipis. Untuk menghentikannya tentu saja bukan dengan melawan dan membunuh. Kita bisa memikirkan cara lain. Petik 2. Su Yonghuang dan 2 orang lainnya menoleh dan berkata, sepertinya pemimpin Sekte Yu telah mengambil keputusan. Petik 2. Cara terbaik untuk menghentikan Pulau Jiulong adalah dengan menghancurkan pernikahan, dan ada 2 cara untuk menghancurkan pernikahan. Pertama, singkirkan Wang Ruiyang. Tanpa tuan muda pulau ini, pernikahan itu tentu akan gagal. Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, Kaisar Suyong melambaikan tangannya dan berkata, ini sama sekali tidak mungkin. Dengan 3 orang di puncak kesengsaraan yang menyeberang ke sini, siapa yang dapat menyentuhnya? Lagi pula, konsekuensinya terlalu serius. Meskipun kekuatan 3 sekte suci utama kita tidak lebih lemah dari Pulau Jiulong, jika ketiga orang tua itu benar-benar bertarung sampai mati, kerusakan yang ditimbulkan tidak akan terukur. Petik 2. Biarawati Tao Jiushen mengangguk dan berkata, saya juga berpikir begitu. Lebih baik tidak menempuh jalan ini kecuali benar-benar diperlukan. Petik 2. Ini hanya salah satu rencanaku, dan ini pilihan terburuk. Saya lebih optimis dengan pilihan kedua. Petik 2. Yu Buzu berkata, kita dapat menemukan kandidat yang lebih cocok dan mengusulkan pernikahan ke Istana Peri Piao Miao juga. Selama kita berhasil, rencana untuk Pulau Kowloon tentu akan gagal. Petik 2. Ini adalah ide yang sangat bagus. Petik 2. Kaisar Suyong mengangguk, lalu berkata, namun, kandidat ini tidak mudah ditemukan. Kebanyakan orang mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Pulau Jiulong, dan sulit untuk menarik perhatian Nyonya Fang Hua. Yu Buzu tersenyum tipis, kandidat yang sudah siap ada tepat di samping kita, itu adalah Ye Yixian. Saya telah hidup bertahun-tahun dan belum pernah melihat pemuda yang lebih baik darinya, bahkan Wang Ruiyang. Petik 2. Biarawati Tao Jiushen berkata, ini ide yang bagus. Dr. Ye memang merupakan bakat muda yang luar biasa dan langka. Kaisar Suyong menghela nafas dalam hatinya. Awalnya dia ingin menjodohkan pihak lain dengan cucunya, tetapi sekarang tampaknya itu akan sulit dicapai. Yu Buzu berkata, ayo pergi, kita akan kembali dan membicarakannya dengan Ye Yixian, tetapi itu seharusnya tidak sulit. Dia awalnya adalah pria yang romantis dan ramah, dan tampaknya cukup tertarik pada peri King Cheng sebelumnya. Petik 2. Beberapa orang mempercepat langkah mereka dan dengan cepat berjalan keluar dari istana Peri Piao Miao. Ketika mereka tiba di posisi sebelumnya, ekspresi mereka berubah drastis ketika mereka melihat pemandangan di luar. Kaisar Suyong melangkah ke mayat itu dan mengenali sekilas bahwa ini adalah Wang Ruiyang, Tuan Muda Pulau Jiulong. Sebelumnya, rencana awal Yu Buzu adalah untuk membunuh orang ini, tetapi dia tidak menyangka itu akan terwujud dalam waktu sesingkat itu. Tetapi melakukan itu juga menyebabkan bencana besar, dan ketiga lelaki tua di Pulau Jiulong pasti akan marah. Sekarang karena 3 sekte suci utama belum menerima satu pun pembangkit tenaga listrik puncak kesengsaraan, tidak ada cara untuk bersaing dengan yang lain. Melihat di sini, ekspresinya sangat dingin, dan matanya menyapu, siapa yang melakukan ini. Petik 2. Bab 2910 Hukuman Berat. Aku membunuhnya. Terdengar suara samar, itu adalah Ye Bufan. Setelah membunuh Wang Ruiyang, niat membunuh dan amarah di hatinya telah hilang sepenuhnya. Pada saat ini, ada senyum tipis di wajahnya, seolah-olah semuanya tidak penting. Ini, Su Yonghuang dan 2 orang lainnya tercengang. Mereka baru saja berencana agar Ye Bufan melamar Peri King Cheng dan menghancurkan rencana Pulau Jiulong. Akibatnya, keadaan berubah terlalu cepat dan seseorang langsung membunuh Wang Ruiyang. Aduh, Dr. Ye, Anda terlalu impulsif. Yu Buzu berkata, apa yang terjadi? Saya tidak impulsif, dialah yang ngotot mencari kematian. Saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Ye Bufan masih tenang, seolah-olah dia tidak membunuh Tuan Muda Pulau Jiulong, melainkan seekor semut biasa. Ini, tentu saja sulit bagi Su Yonghuang untuk memaksa Ye Bufan menjawab setelah dia mengatakan ini,
Tetapi masalah ini sangat penting karena 3 monster tua dari Pulau Jiulong akan keluar, jadi dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia menoleh dan menatap Zhang Qiaochu, ceritakan dengan jelas apa yang terjadi. Ini masalah serius dan tidak ada satupun kebohongan yang boleh dilakukan. Apakah kamu mengerti? Murid tahu. Zhang Qiaochu menuturkan kembali seluruh cerita dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, Tuan Muda Pulau Jiulong lah yang memanfaatkan kekuatannya untuk menindas orang lain, merampok para pembudidaya yang hadir, dan akhirnya merampok Ye Yixian. Ekspresi Su Yonghuang muram. Dia tidak menyangka Wang Ruiyang begitu sombong. Kemudian dia menyadari ada sesuatu yang salah, betapapun sombongnya Pulau Jiulong, apakah mereka berani menyerang kita bertiga? Menurutnya, bahkan jika Wang Ruiyang dan yang lainnya arogan dan mendominasi, mereka tidak akan berani menyerang murid-murid mereka. Lagi pula, reputasi dan kekuatan ketiga sekte suci ada di sana. Ini, Zhang Qiaochu ragu-ragu sejenak. Bagaimanapun, Su Ling'er adalah adik perempuannya dan telah mengaguminya sejak lama. Meskipun aku dipenuhi amarah tadi, aku masih tidak sanggup mengatakannya keras-keras sekarang. Dia ragu-ragu, tetapi Wen Susu tidak peduli dan langsung berdiri. Pulau Jiulong tidak berani menyentuh 3 sekte suci utama kita, tetapi Su Ling'er menunjukkan di depan umum bahwa Ye Yixian bukan milik sekte Xuantian, dia juga bukan milik salah satu dari 3 sekte suci utama kita, jadi hal-hal ini terjadi kemudian. Bajingan, ini, kau melakukan hal yang baik. Mendengar berita itu, Kaisar Su Yong sangat marah. Awalnya dia membawa cucunya ke sini untuk melihat dunia, dan kemudian ketika dia melihat Ye Bufan, dia ingin mempertemukan mereka berdua. Tapi aku tidak menyangka kalau gadis kecil ini akan menyebabkan bencana besar dan membuat hal seperti ini. Merasakan kemarahan kakeknya yang belum pernah terjadi sebelumnya, Su Ling'er sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berkata tanpa sadar, itu bukan salahku. Siapa yang memintanya untuk mencuri pujian dari kakak senior Qiaochu? Suaranya semakin mengecil di akhir, dan jelas bahwa dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dengan kekuatan dan keberanian yang baru saja ditunjukkan Ye Bufan, bagaimana Zhang Qiaochu bisa dibandingkan dengannya? Bajingan, Kaisar Su Yong sudah sangat marah. Pada saat ini, dia tidak dapat lagi menahan amarah di hatinya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Ayah! Su Ling'er terlempar puluhan meter, dengan bekas tamparan merah padam di wajahnya. Pada saat ini, wajahnya tampak bingung, seolah-olah dia benar-benar tertegun. Ia tidak pernah menyangka kalau kakeknya yang sangat menyayanginya sejak kecil, tega memukulnya. Yubuzu dan biarawati Tao Jiushen berdiri di sampingnya, tanpa ada niat mengatakan apapun untuk menghentikannya. Jelaslah mereka juga sangat tidak puas terhadap gadis kecil yang manja itu. Kakek, kau benar-benar memukulku. Air mata Su Ling'er menetes di pipinya. Dulu, selama dia meneteskan air mata, kesalahan terbesar pun dapat ditutupi, tetapi kali ini jelas tidak berhasil. Kaisar Su Yong masih marah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Zhang Qiaochu di sebelahnya lagi, sambil berteriak, awasi dia. Bawa dia kembali ke tebing Jueyin Sekte Xuantian dan buat kamu menghadap tembok selama 100 tahun. Kamu tidak diizinkan untuk melangkah keluar. Semua orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka kesemutan setelah mendengar ini. Sekalipun umur seorang kultivator jauh lebih panjang daripada umur orang biasa, menghadapi tembok selama 100 tahun jelas bukan pengalaman yang menyenangkan. Su Ling'er dan Zhang Qiaochu benar-benar tercengang. Mereka jelas tidak menyangka hukumannya begitu berat. Tanpa mereka sadari bahwa alasan mengapa Kaisar Su Yong begitu marah adalah karena kejadian ini telah benar-benar memprovokasi Pulau Jiulong dan situasi menjadi tidak terkendali. Kedua, Su Ling'er telah membuat Ye Bufan marah. Sekalipun dia tidak bisa merekrut pemuda berbakat seperti menantunya, dia tidak boleh menjadi musuhnya, kalau tidak akibatnya akan lebih mengerikan dari Pulau Kowloon. Dia tahu kebenarannya dengan sangat baik. Dia telah dengan hati-hati mengelola hubungannya dengan Ye Bufan sejak mereka bertemu, tetapi dalam sekejap mata, cucu perempuannya yang berharga telah mengubahnya menjadi keadaan ini. Apa yang kau lihat? Kau tidak mendengar apa yang kukatakan. Kaisar Su Yong memelototi Zhang Qiaochu.
Dia jelas sangat tidak puas dengan muridnya ini karena tidak menghentikan Sulinger, tetapi sekarang bukan saatnya untuk menangani masalah ini. Murid mengerti. Zhang Qiaochu segera menundukkan kepalanya dan menerima perintah itu. Sulinger berdiri di belakang dengan linglung, jelas tidak menyangka bahwa kakeknya akan menghukumnya begitu keras hanya karena bocah lelaki tampan itu. Sampai sekarang, dia masih tidak mengerti seberapa besar bencana yang telah dia buat dan orang macam apa yang telah dia sakiti. Sambil menahan amarah di hatinya untuk sementara, Su Yonghuang berbalik dan menatap Ye Bufan. Ye Yixian, kali ini kamu masih terlalu impulsif. Baiklah, kamu masih punya waktu untuk pergi sekarang, dan serahkan sisanya kepada kami. Biarawati Tao Jiushen juga berkata, baiklah, ayo cepat pergi. Sudah terlambat jika ketiga monster tua itu keluar. Tidak perlu, orang itu mencari kematian. Kedua orang itu sangat cemas, tetapi Ye Bufan tetap tenang dan tidak berniat pergi. Dokter Ye, Pulau Jiulong selalu menjadi tempat para bandit. Mereka hanya peduli dengan kekuatan dan bukan akal sehat. Yu Buzu juga sangat cemas, jangan khawatir, bagaimanapun juga, kita mewakili 3 sekte suci utama. Mereka tidak berani melakukan apapun terhadap kita. Dia tiba-tiba berhenti di sini, dan kemudian wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia berbalik untuk melihat istana peri Piao Miao. Sudah terlambat. Pada saat ini, 3 sosok bergegas keluar dari istana peri Piao Miao dengan kecepatan luar biasa cepat dan muncul di depan semua orang dalam sekejap mata. 3 dewa abadi Pulau Jiulong baru saja mendiskusikan pernikahan dengan Nyonya Fang Hua. Tetapi sikap pihak lain tidak jelas. Dia tidak menolak ataupun menyetujui. Dia hanya mengatakan bahwa semuanya diserahkan kepada putrinya untuk memutuskan. Setelah mereka bertiga keluar, mereka ingin mempersiapkan diri dengan baik, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat tubuh Huang Ruiyang segera setelah mereka keluar. Bajingan, siapa yang membunuh anakku? Wang Yuqian mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Dia memiliki seorang putra di masa tuanya dan dia hanya memiliki 1 putra, dan dia menghargai putra itu lebih dari nyawanya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak marah saat ini? Amarah orang kuat yang telah mencapai puncak kesengsaraan begitu dahsyatnya hingga bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Meskipun semua orang di sini telah bersiap, mereka masih terkejut dengan tekanan yang kuat itu dan mundur lagi dan lagi. Beberapa di antara mereka yang kultivasinya lebih lemah bahkan muntah darah di tempat. Kemudian, tanpa menunggu siapapun menjawab, dia meraih Raja Pedang Cui Bingjun di depannya dengan tangan zenyuannya. Katakan padaku, siapa yang membunuh anakku? Niat membunuh dalam dirinya begitu kuat sehingga bahkan Cui Bingjun tidak dapat menahannya. Jejak darah merembes dari sudut mulutnya dan dia dengan cepat mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Ye Bufan. Dialah yang membunuh tuan muda pulau itu, dan tubuh serta jiwanya hancur total, bahkan jiwanya pun tidak tersisa.